Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan memaparkan presentasi yang berjudul budget unit yang akan diproduksi. Budget unit yang akan diproduksi adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah suatu unit barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi tentang jenis kualitas barang yang akan diproduksikan, jumlah kualitas barang yang akan diproduksi, serta waktu kapan produksi tersebut akan dilakukan. Selanjutnya, rencana perusahaan di bidang produksi. Ada beberapa rencana perusahaan di bidang produksi lain. Misalnya, satu, rencana tentang routing atau urutan-urutan jalannya proses produksi sejak dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Kedua, rencana tentang tata letak. Ketiga, rencana tentang penjadwalan waktu produksi. Keempat, rencana tentang organisasi produksi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Kelima, rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang. Selanjutnya, kegunaan budget unit produksi. Secara umum, kegunaan budget unit produksi bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum yaitu sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan sebagai alat pengawas. Dan apabila melihat dari secara khusus, yaitu sebagai dasar penyusunan budget biaya produksi dan biaya administrasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan budget unit yang diproduksi, yaitu pertama, ada rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Kedua, kepastian mesin dan peralatan produksi yang tersedia. Ketiga, tenaga kerja yang tersedia. Keempat, model kerja yang dimiliki perusahaan harus memadai. Keempat, fasilitas lain yang dimiliki. Kelima, perusahaan yang optimal. Yang terakhir, kebijakan perusahaan di bidang persediaan barang jadi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan perusahaan di bidang persediaan barang jadi. Ada 7, yaitu pertama, fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Fasilitas tempat penyimpanan yang tersedia. Risiko kerugian yang timbul selama barang dalam penyimpanan. Biaya-biaya penyimpanan. Tingkat perputaran persediaan barang jadi. Lamanya waktu yang diperlukan dari bahan baku menjadi bahan jadi. Model kerja yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, kebijakan pola produksi selama periode yang akan datang, yaitu perkembangan jumlah unit yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang dalam menghadapi pola penjualan selama periode tersebut. Pada dasarnya, ada 3 pola produksi untuk menghadapi pola penjualan yang bergelombang, yaitu pola produksi konstan atau bisa dikatakan stabil. Kedua, pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya. Ketiga, pola produksi bergelombang secara moderat. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Kita akan melihat contoh yang dimana contoh dari pola produksi konstan yang stabil, bisa dikatakan stabil. Perkembangan jumlah satuan unit yang akan diproduksi selama
selalu sama dari waktu ke waktu, bulan yang bisa dikatakan bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Yaitu bisa kalian lihat di kolom paling bawah di produksi dari Januari, Februari, Maret. Produksinya, hasil dari produksi yaitu sama semua, tidak ada yang berbeda, yang dimana bisa dikatakan ini adalah pola produksi konstan, yaitu yang stabil. Slide selanjutnya, keuntungan yang diperoleh bila perusahaan menggunakan pola produksi konstan ada 4. 1. Semua tenaga kerja akan terus terpakai sepanjang periode. Kedua, penggunaan mesin dan peralatan produksi selalu sama, sehingga akan menguntungkan perusahaan dalam menghemat biaya operasional dan memperpanjang umur pemakaian. Ketiga, perusahaan akan mudah melakukan perencanaan pembelian bahan mentah dan bahan pembantu yang dibutuhkan. Keempat, pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara teratur dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan. Tetapi bisa dikatakan pola produksi konstan memiliki beberapa kerugian, yaitu ada 2. Biaya simpan barang jadi carrying cost atau menjadi lebih besar. Kedua, risiko simpan barang menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu contoh untuk pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya. Perkembangan jumlah satuan unit yang akan diproduksi yang tidak selalu sama dari waktu ke waktu, bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang, melainkan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi penjualan. Bisa dilihat dari tabel tersebut, yang dimana price awal dan price akhir memiliki jumlah yang sama. Kesimpulan dari pola produksi moderat ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang bersifat barang jadi yang diproduksinya mengandung biaya dan risiko penyimpanan yang besar, tetapi karena adanya faktor-faktor tertentu yang menghambat penyebab perusahaan tidak dapat berproduksi sama dengan jumlah penjualan. Bisa dilihat dari slide selanjutnya, yaitu contoh dari pola produksi bergelombang secara moderat. Perkembangan jumlah satuan unit yang akan diproduksi tidak selalu sama dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang, melainkan berfluktuasi namun tidak sesuai fluktuasi penjualan, yang dimana bisa dilihat dari contoh tabel tersebut. Tidak ada yang sama dan dari bulan ke bulan semuanya berbeda-beda, selalu berubah-ubah dari bulan ke bulan. Selanjutnya, jumlah satuan unit barang yang akan diproduksi ditingkatkan namun tidak mampu mencapai setinggi jumlah penjualan karena adanya kendala-kendala tertentu, yaitu ada 4. Terbatasnya bahan mentah dan bahan pembantu. Kedua, terbatasnya tenaga kerja di suatu wilayah. Ketiga, terbatasnya modal kerja yang dimiliki perusahaan tersebut. Keempat, terbatasnya kapasitas mesin dan peralatan produksi yang mendukung peningkatan jumlah produksi. Oke. Sekian dari presentasi kelompok 3 yang judulnya budget unit yang akan diproduksi. Sekian dari saya. Apabila
Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.